Maulid itu artinya kelahiran. Siapa kelahiran siapa? Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu jangan pernah risau. Ada yang berkata suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu yang aurat itu seperti apa? Nah, maka Quran menjawabnya, fala takhda'na bil qaul. Janganlah perempuan suara mendayu-dayu, mendesak-desak. Ya tama'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dengar suara perempuan mendayu-dayu, dia langsung error. Maka ibu kalau ada orang nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, itulah yang bahaya. Jadi gimana Ustaz kalau ada nomor nggak dikenalnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan ibu. Ibu siapa kalau saya tanya, assalamualaikum, mati kan? Ini kadang-kadang ada nomornya waalaikumsalam. Nah itulah yang bahaya. Suara itu tegas. Nah itu suara yang tak boleh. Tapi ada pun qari'ah yang membaca Quran. Quran tak boleh dibaca gimana? Ada pula pendapat suara perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua aurat. Jadi yang berbau dengan perempuan tak boleh ditontonkan. Saya tanya Bu, kalau suara perempuan itu aurat, kalau mengaji dia baca Quran tak boleh. Kemudian menyanyi yang baik, nasihat nggak boleh. Gimana lah perempuan ini mau menyampaikan syariat untuk dakwah? Yang disampaikan ngaji, yang disampaikan kalimat kasidah, kalimat nasihat. Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terus apa lagi? Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Saya tanya, kalau ada laki-laki maaf ini sholat tempat yang suci, bersahwat dia mendengarkan ibu-ibu menyanyi itu, ada orangnya kita ikat, kita bawa ke sungai Garindia, kita masukkan tenggelamkannya. Sempat ada laki-laki yang mendengar mak-mak menyanyi bila Israel, bersahwat dia, kita ikat, kita bawa ke sana. Setuju? Nah, jadi jangan ada lagi mengatakan suara perempuan itu aurat. Yang seperti apa yang aurat? Betul? Nah, saya menyampaikan ini ada orang-orang mengatakan begitu. Maka inilah yang harus kita luruskan. Wah, saya yang ditanya Bu. Ada orang Sungai Garinjang ini. Udahlah, nanti sana kita rame-rame ya. Nah, Sungai Garinjang, karena kalau saya cerita di Sungai Garinjang ini, di sana adatnya kuat. Maka ada itu pepatah Minang tuh adek besan di syarak besan di kitabullah. Nah, lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Maka orang kita Minang ini banyak tradisi-tradisi yang orang maaf kita di kota ini adalah mudah, meskipun tak seluruh. Kalau di kampung itu banyak adat-adat Minang itu yang semuanya bersandarkan dengan Al-Quran, bersandarkan dengan hadis. Kenapalah perempuan yang harus maaf seperti mengeluarkan, membelikan barang untuk laki-laki? Kalau perempuan yang mengeluarkan itu, besok kita nggak tahu keadaan itu bagaimana. Ketika perempuan berpisah dengan suaminya, perempuan masih ada harga diri. Tapi kalau perempuan yang diberi sama laki-laki, bagaimana setelah menikah? Dia punya suami, dia punya istri lagi. Kita disakiti, kita direndahkan. Tapi orang Minang punya adat seperti itu, menaikkan derajat perempuan. Bukan untuk perempuan. Maka ibu, orang Minang kalau menikah, kemudian semua sudah berumah tangga, rumah itu dijatuhkan kepada anak laki-laki atau anak perempuan? Perempuan. Supaya apa Ustaz? Supaya perempuan itu dihormati, dihargai. Coba tengok di Facebook, menikah dijadikan samsak perempuan itu, pipi ditampar, kepala dipukul, ditunjang, berdarah, menangis. Tapi orang Minang nggak mau perempuan-perempuannya diperlakukan seperti itu, betul? Maka saya bangga dengan keadaan adat yang ada di suku Minang.
Berapa banyak hari ini orang Minang menjadi kiai, menjadi ustaz. Kalau ustaz ini mentang-mentang ceramah di depan orang Minang, bukan. Ada pun orang-orang lain juga bagus, baik. Ada orang Jawa, ada. Orang Jawa itu kelemahannya paling nggak bisa nikah sama orang Batak. Kenapa gitu ustaz? Ya dari emas langsung berubah jadi tulang. Cuma gara-gara bahasa, jangan pula kita salah sangka. Ya naik. Kalau orang Minang sama orang Batak bahasanya nggak beda, nggak sama. Jadi jangan gara-gara bahasa itu kita bertengkar. Kenapa gitu Ustaz? Ya ada orang Batak masuk ke rumah makan Minang. Apa kata orang Batak? Babi ado. Tidak ada babi, kambing yang ado. Padahal orang Batak itu menanya, babi ado kabarmu, sehat ya kabarmu. Tapi datang orang Minang ini tidak ada babi, kambing yang ado. Padahal menanya kabar. Makanya dalam berbahasa itu kita pun harus hati-hati. Karena orang Minang bahasanya nggak sama dengan orang Batak. Maka orang Minang tengok di mana sejauh mata memandang, di Jakarta, dimanapun, di provinsi mana, orang Minang selalu ada berjualan nasi, masakan orang Padang mantap luar biasa, lama banget. Iya, saya pernah ke Minang, saya pergi berangkat sore sampai sore juga, perjalanan 1 hari, 1 malam. Jadi berangkat ke sana naik travel, nggak naik pesawat. Berangkat ke sana melewati jalan kelok, sampailah saya ke kelok Ampek, Pulau Ampek. Itu ada namanya Danau Marinjau. Rupanya indah betul Minangkabau. Indah. Makan enak, masakannya pun mantap-mantap. Di sana ibu beda sama kita di sini. Kalau di sana kalau sudah hari Jumat, itu mak-mak tuh menunggu di pintu-pintu ingin bersedekah sama orang yang di masjid. Ibu-ibu tuh membawa lah semacam baskom besar, ditaruh di kepala, diturunkan, diberikan kepada orang ini masjid. Kalau di Medan udah jarang seperti itu, meskipun ada. Kemudian kalau di sana tuh di sungainya itu ada namanya ikan larangan. Ikan larangan tuh kalau dimakan boleh, nanti pas musim bulan Maulid mulut ya. Itu bentar lagi. Maka budaya-budaya seperti ini luar biasa, nggak ada dijumpai ke suku-suku lain. Maka bersyukurlah kita lahir menjadi orang Minang. Orang Minang itu pandai berdagang, makanya Padang pandai berdagang. Dimanapun orang Padang ada, pasti semuanya bisa didagangkan, bisa dijual, bisa bermanfaat. Maka itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau hati hampa kosong tak berasa, maka carilah hati kita pada tempat yang ketiga. Apa itu Ustaz? Fi awqatil khulwah. Cari hati pada keheningan malam. Di saat orang lain semuanya tidur, kita membentangkan sejadah, kita mengambil wudu, kita sholat tengah malam, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, ada problem di dalam kehidupan, minta ampun, minta pertolongan kepada Allah. Itulah disebut dengan sholat istikharah. Kita timbang, bingung, kita ada masalah dihadapkan. Suami satu sisi mengajak pindah, nggak lagi tinggal di kota Medan, pindah ke sejauh mata memandang. Kita buat pindahnya ke mana? Ke Papua. Sama kita tahu di Papua itu mayoritas Islam sedikit. Pindah kita bingung. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Allah
Sabbit qulubana, kokohkan hati kami untuk senantiasa mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu, di antara 7 kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari kiamat, yang tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah wa zakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Dia ingat kepada Allah di keheningan malam, dia berdoa kepada Allah, netes air mata di pipi. Itulah orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat. Ibu mau mendapat perlindungan? Allah mengatakan ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita tak kenal lagi suami, kita tak kenal lagi istri. Hari ini yang kita berwirid jamaah Nurul Huda, kita tahu orangnya. Sakit, kita tahu orangnya. Tapi kita di sana tak kenal di hadapan Allah. Semua kita yauma yafirru mar'u min akhihi. Nanti ada masanya anak lari dari ibunya, anak lari dari ayahnya, saudara lari daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Semua kita sibuk dengan urusan, dengan amal kita masing-masing menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang dia mendapat perlindungan di saat orang lain sibuk gelisah menghadap kepada Allah, tapi dia tenang-tenang saja, Pak. Tenang dia. Apa itu? Orang yang ketika malam dia bermunajat, mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, aku punya masalah. Engkau yang Maha tahu segala masalahku, selesaikan masalahku. Jangan kita ada masalah mengadu di dinding wall Facebook. Ini punya masalah mentang-mentang punya Facebook, buka HP Android, snap Facebook. Suaminya karena jarang pulang, suamiku berapa hari ini jarang pulang. Masuk di Facebook, snap, datang kawannya komentar, kasihan deh lu jablay. Ada macam gitu. Kalau buat di Facebook tuh yang bagus, yang elok, nasihat, orang membacanya, orang menengoknya, mendapat nasihat, mendapat pelajaran. Ini kadang-kadang baru mau mandi, bawa anduk, selfie. Wah, mau mandi nih, orang kan bingung mau komen apa. Nggak mungkin di komen orang, yuk mandi yuk, kan jawab. Tapi kalau ada suami, ada anak, ada istri, butuh keluarga, kata-katanya ditulis. Bahagia itu bukan dengan segala yang kita miliki, tapi bahagia itu bagaimana kita bisa mensyukuri keadaan. Itu mantap orang itu, mantap kak, mantap bana, rancak bana, lanjutkan, mantap, 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 didoakan. Ini buat status ya. Kadang-kadang kakak itu lagi menggoreng ikan ajaib. Dan saya bilang, oh ini ikan ajaib kan? Ikan ajaib itu kepalanya 2, badannya 2, ekornya 1. Namanya ikan asin terbelah. Belah 2. Ikan ajaib. Menggoreng ikan ajaib, kita bertamu ke tempat kawan kita. Kawan kita itu kita masukkan ke siaran langsung di Facebook. Masih pakai you can see. Tahu kan you can see kan? You itu kamu, can itu bisa, see itu melihat. Jadi you can see, pakaian bisa nampak ketiak. Jangan dipakai, jangan dimasukkan ke dalam siaran langsung. Itu ditengok sama orang banyak. Ini kadang-kadang ibu-ibu nggak di sini, ibu-ibu di sana. Nah, kalau ibu-ibu di sini itu baik-baik, soleha semua, tapi dengar cerita udah pindah pula di sini. Ketemu, bukan ke sini. Orang sini baik-baik semua. Pakaianmu yang bagus, yang menutup aurat, orang memandangnya tidak dengan pandangan syahwat. Macam ibu hari ini, jilbabnya besar, menutup, pakaiannya kuro, gamis, mantap. Tapi jangan cuma mau wirid aja. Kenapa itu sebanyak juga mama-mama ikut wirid, tapi ketika undangan, pakainya pendek, kurang pendek, pakai rok bupati, tahu bupati?
buka paha tinggi-tinggi. Itu buka paha tinggi-tinggi. Kadang maaf, laki-laki berapa banyak menengok dia memakai celana seperti itu, itulah yang mendatangkan dosa jariah. Pahala jariah pernah dengar? Nah, itulah pahala yang mengalir ketika kita buat baik, kita menyantuni anak yatim, kita membangun musola, membangun pesantren, itu menjadi pahala jariah. Tapi ada dosa jariah. Gimana Ustaz? Kita mengawali orang lain mencontoh kita yang tidak baik, maka itu akan menjadi dosa jariah di hadapan Allah. Kita pakai jilbab, orang menirunya, mencontohnya, besok udah mati kita berkalang tanah, masuk di dalam tanah, kita tercipta dari kita hidup di atas makan dari hasil besok mati dimakan cacing. Bilang tanah aja ke depan. Besok mati kita dimakan cacing tanah, maka jangan pernah bersifat sombong. Ada hari ini orang sombong sebanyak, maka orang sombong gak layak hidup di muka bumi Allah. Kenapa? Kita tercipta dari saripati tanah, kita hidup di atas tanah. Kenapa harus bersifat seperti langit? Maka jangan pernah sombong. Allah mengatakan, wala tamsi fil ardi marahan. Janganlah engkau jalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak menyukai, Allah tak mencintai orang yang sombong. Maka jangan pernah sombong. Kenapa itu? Orang-orang sombong sudah banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, ada seorang lelaki perkasa, wa mulkuhu arba'asana. Kekuasaannya, dia memimpin berkuasa selama 400 tahun. Lama atau sebentar? Bahkan ketika datang Nabi, dia mengatakan, Arabbul ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Ketika Nabi mengatakan, sembahlah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau orang sudah lama berkuasa, orang sudah lama menjadi penguasa, orang lain dianggapnya kecil, orang lain dianggapnya hina, dia bahkan mengaku Tuhan. Tetapi Allah punya kuasa, mati dia, mati. Gimana matinya Ustaz? Ketika Allah kirimkan ba'udah. Apa itu ba'udah? Dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyatriba matalam ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Ba'udah itu nyamuk. Jadi nyamuk masuk di dalam tenggorokannya, langsung masuk ke dalam otaknya, digigit otaknya dengan nyamuk. Nyamuk itu besar atau kecil? Karena digigit otaknya, dipukulnya kepalanya dengan palu, dengan martil, dia orang lain menganggapnya gila. Gila, kenapa kepala yang begitu bagus dipukul pakai martil? Ternyata nyamuk menggigit otaknya. Dia mati, dia bukan mati disambar petir, dia bukan mati disambar geledek, ditimpa kayu besar. Tetapi Allah mau bilang, matimu hina dengan seekor. Siapa orang itu? Namrus. Siapa bu? Namrus. Siapa lagi Ustaz orang yang sombong? Siapa? Ketika itu dia sombong berkuasa, bahkan anak-anak yang lahir dia bunuh. Apa dalilnya Ustaz? Wa yuzabbihuna abna'ahum, anak-anak laki-laki dibunuh. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Siapa orang itu? Fir'aun. Fir'aun takut sama anak-anak laki-laki yang lahir. Anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Perempuan gak bisa melawan. Dia rupanya mimpi di suatu malam akan ada nanti anak laki-laki yang lahir mengambil mahkota, mencabut kekuasaan. Takut, maka anak laki-laki dibunuh. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya rencana, Allah punya skenario cerita yang indah. Maka Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa, ketika kami bisikkan di dalam telinga ibu Musa. Ketika itu Musa lahir daripada ibunya, kami bisikkan kata Allah kepada ibu Musa, an ardihi, maka susukanlah anakmu. Maka anaknya lahir, Allah mengatakan, susukan anakmu wahai ibu Musa.
Wa idza khifti alaihi, kalau engkau takut anakmu dibunuh dari Fir'aun, apa kata Allah? Fa alqihi fil yammi, maka hadirkan anakmu di sungai Nil. Maka ibu Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa yang kecil dihanyutkan di sungai Nil, maka Allah punya kuasa. Anak itu dijumpakan oleh istri Fir'aun, nama istrinya Asyiyah. Istrinya menikah sama Fir'aun, tapi Allah nggak pernah menyentuh, Allah nggak membiarkan Fir'aun menyentuh istrinya. Ketika Fir'aun mau datang ke kamar Asyiyah, maaf, Fir'aun itu tak bisa menyentuh, lemas badannya, kakinya tak bisa berdaya, tak bisa disentuh. Maka salah satu perempuan yang rumahnya sudah ada di surga, istri Fir'aun, Asyiyah, doanya diabadikan dalam Al-Quran, ya Allah, Rabbi bini li baitan fil jannah, berikan aku rumah di surga. Maka istri Fir'aun, ayatnya berlanjut, apa kata Allah? Inna aradduhu ilaiki, sesungguhnya nanti kalau kau takut anak itu akan kami kembalikan kepada engkau wahai ibu Musa. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa itu sebagai Rasul. Ibu pernah tahu nabi-nabi yang ulul azmi ada berapa? Satu di antaranya itu Nabi Musa. Ada 5 dia, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad, yang mendapat gelar ulul azmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun mau mengejar Musa dan Bani Israel, maka masuk di Laut Merah. Tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukul tongkatmu, air yang kita berjalan akan tenggelam. Allah punya kuasa. Maka mukjizat adalah yang seharusnya api membakar, yang seharusnya air mentenggelamkan manusia, terbelah menjadi 2. Maka Musa lewat di dalamnya. Ketika itu sampai di daratan dan di tepian, tongkat itu pun dipukul kembali. Maka Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kenapa dia mati di dalam Laut Merah? Karena Allah mau memberikan cobaan kepada Fir'aun. Dulu anak yang dihanyutkan di sungai Nil itu bayi yang tak punya kuasa upaya, kami selamatkan. Hari ini engkau berkuasa, bahkan engkau mengatakan Tuhan. Dia juga pernah berkata Tuhan, Bu, seperti yang dikatakan Namrus, cuman makna yang sama tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Substansi isinya sama. Fir'aun juga mengatakan, Ana Rabbakumul A'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Tapi ketika itu ibu, Allah menciptakan 2, saluran pernapasan dan saluran minum. Anak kecil kalau dia minum, kalau saluran air tadi itu mau masuk ke pernapasan, maka anak akan tersedak. Kita pun bisa pernah tersedak. Allah punya kuasa, maka tersedak itu kuasa Allah. Agar air tak masuk ke saluran pernapasan, maka dicobalah, dicek, benarkah ini jasad Fir'aun atau tidak. Ternyata ditengok di paru-paru Fir'aun ada kadar garam. Dan kadar garam itu air yang berada di Laut Merah. Maka kalau ibu berangkat umroh, sesekali wisata ke Mesir. Di sana Fir'aun begini betul. Masuknya pun tunduk. Kawan saya udah pernah ke sana, masuknya tunduk, kau enggak. Jadi aku bungkuk aja, enak kan di toko Fir'aun kan. Masuk ke dalam tunduk, bayar, menengok dia bayar, dimumikan, ada di dalam Al-Quran. Maka ada Fir'aun itu menjadi contoh untuk kita yang hidup. Janganlah pernah jangan mentang-mentang punya, memandang orang, tolak tangan setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang wajib disembah oleh segenap alam. Maka jangan pernah jadi orang sombong. Orang sombong tak layak hidup di muka bumi Allah. Mudah-mudahan yang 3 ini episode kita udah kelar ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi
pada episode-episode selanjutnya dalam materi-materi yang akan insya Allah kita implementasikan, kita aplikasikan, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari agar mak-mak kita ini cerdas. Kalau mak-mak kita cerdas, mereka punya anak, anaknya pun akan cerdas. Maka laki-laki kalau mau punya anak yang cerdas, pilihlah ibu-ibu yang cerdas. Tak ubah petani, ibu-ibu ini sawah. Kalau sawah itu tanahnya bagus, kalau sawah itu tanahnya baik, maka benih yang ditanam pun akan bagus, akan bagus. Tapi kalau emak-emaknya nggak tahu ilmu agama, maaf, ketika anak kecil ada, ini rame nih orang, anaknya nangis. Kalau anak-anak nangis itu dua bentangnya. Kalau dia tak haus, dia buang kotoran. Rupanya anak itu haus, di depan banyak laki-laki. Laki-laki di depan anak menangis, sanggup ibu tuh di depan laki-laki. Tak usah kita bilangkan. Itu kenapa begitu? Saat itulah emak-emak yang belum mengaji. Tapi kalau sudah mengaji, emak-emak nurul huda, bangga kita menengoknya. Mantap. Jadi tak kalah banyak-banyak ibu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan ikan sepat, ikan lele. Apa itu? Udah lambat bertili-tili. Maka ibu seperti biasa di akhir kita buka pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Yang tak bisa nanti kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang, ataupun bisa kita jawab face to face, jumpa kita saling menjawab. Kami persilakan. Tanya apa yang hanya jalan? Tunggu dulu. Ya. Oke, mantap. Ada yang lain? Dari ini masalah sakit hati, dengan cara berzikir, dengan cara amalan, kok kan bisa melupakannya? Dia selalu dapat, belum berhasil melupakannya. Gimana itu caranya? Oke, bersama nih. Ada yang lain? Biar sekalian saya jawab ini. Semangat saya jawab ini. Sudah? Oke. Yang pertama dari ibu kita sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jadi dua-dua dapat ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yang depan belum ada bertanya. Mungkin ada mewakili. Yang pertama sebelah kiri ibu kita bertanya, Ustadz bagaimana kiat-kiat agar kita nggak jadi orang sombong. Yang kedua, Ustadz kita udah berzikir Ustadz, kita sudah membaca amalan-amalan, tapi kok masih ingat-ingat aja. Dia pernah nyakiti keluarga kami Ustadz. Nggak dipikir-pikir Ustadz, tapi masih teringat dan melupakan. Tapi kok masih teringat, gimana caranya? Baik, yang pertama dulu, agar kita menjadi orang yang tidak sombong, maka banyaklah kita membaca kisah-kisah orang terdahulu. Banyaklah kita mengamalkan apa yang diamalkan orang terdahulu. Contoh, Nabi setiap kali mau ke masjid, setiap kali mau beribadah, orang-orang kafir Quraisy cuma itu ada kotoran-kotoran unta. Maaf, bahkan tempat sholat Nabi pun dikotori dengan air seni mereka, disiram, dilempar. Marahkah Nabi? Tidak. Bencikan Nabi? Tidak. Bahkan orang itu sakit, Nabi malah nanya, mana yang biasa melempari aku dengan kotoran? Ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. Nabi didoakannya, wajib kau sakit, sakit atau enggak ada, malah dijenguk, didatangi Nabi. Didatangi Nabi, kau kenapa? Aku sakit ya Rasul. Nengok Nabi datang, orang yang disakiti, dilempari, dia kagum dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagum, bahkan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi gimana Ustaz?
bercontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gunakan egois, kesombongan kita untuk menghadapi orang. Orang ini banyak jilbabnya sama, lipstiknya pun sama merah, tapi hati nggak bisa. Cemana kata lagu, lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Maka ibu harus menanamkan, aku tercipta dari tanah, aku hidup di atas tanah dan akan masuk ke dalam tanah. Lalu apa yang kita sombongkan? Betul? Kita lahir dari emak, kita ada sini yang bawa emas 2 kilo. Oe, emas 5 gram ada. Lalu apa yang kita sombongkan? Baju yang kita pakai hari ini merah, jilbab biru, cantik luar biasa. Tapi besok kain baju kita adalah kain kapan? Hari ini kita tidur empuk, yang kita tiduri tilamnya enak, seringnya mahal, di Jepara mahal. Tidur kita nggak bangun-bangun saking enak nikmatnya. Tapi besok tempat tidur kita hanya maka nanti kita pada akhirnya orang kenapa datang di hadapan kita. Kita nggak tahu kalau kita mati, kita dimandikan, kita menjerit tolong. Kita nggak tahu, orang nggak dengar kita. Kita diangkat, kita dimasukkan ke dalam kerenda, kita dijalankan, kita dimasukkan ke dalam tanah. Lalu tanah itu menimbun kita satu persatu, masuk, kemudian ditutup rapat dengan papat, ditutup. Lalu tanah itu pun menimbun lagi. Lalu orang pergi meninggalkan kita. Disitulah kita menjerit sejerit-jeritnya, sekuat-kuatnya, tolong. Tapi orang semua tak ada. Orang yang kita cinta, suami, anak, teman seperwiritan kita tak bisa. Barulah tersadar bahwa kita telah tiada, bahwa kita mati saat itu. Disitulah orang yang meninggal itu sadar bahwa dirinya mati. Maka yang menyelamatkan kita adalah sifat tawaduk, rendah hati. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga man kana fi qalbihi misqala habatin khardalin min kibrin. Orang yang ada kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji sawi. Saya mau tanya, biji sawi itu besar atau kecil? Kalau sebiji sawi yang kecil itu diperhitungkan bagaimana kita sombong, angkuh, tak mau mendengar nasihat orang lain, maka berkaca kita akan mati. Yang menyelamatkan kita adalah budi baik kita di hadapan orang semasa hidup. Insyaallah akan jadi orang yang tak sombong, rendah hati. Pertanyaan ibu yang kedua, Ustaz, saya udah lupa sama dia Ustaz, yang dia buat dulu, tapi kadang-kadang masih teringat gimana Ustaz. Manusiawi itu wajar ibu. Yang nggak bisa tuh kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika Rasulullah Isra itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Tapi Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itulah disebut Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj, perjalanan dari